Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Wabil khusus nikmat kita bisa melaksanakan aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diteruskan oleh anak, menantu, cucu sampai cicit kita. Dan insya Allah ngaji kita pada Sabtu ini dan mungkin di kesempatan mendatang kita akan bahas tentang haji mabrur sebagai bagian dari ikhtiar penting kita. Juga sebagai bagian dari kewajiban saya menyampaikan oleh perjalanan, mudah-mudahan manfaat. Jadi ini boleh ditanya oleh bapak-bapak dalam ketika materi yang disampaikan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, jumlah jamaah haji Indonesia yang berangkat secara reguler menggunakan visa haji yang dikeluarkan pemerintah Saudi Arabia atas pengajuan pemerintah Indonesia via Kementerian Agama itu jumlahnya 240 ribuan. Jumlah jamaah haji terbesar sedunia. Jadi jumlah jamaah haji Indonesia sekali lagi yang reguler menggunakan visa haji dikeluarkan pemerintah Saudi Arabia atas pengajuan Kementerian Agama kita jumlahnya 240 ribuan. Gak tahu 243 ribu, gak tahu 249 ribu, pokoknya 240 ribuan. Jumlah jamaah haji Indonesia yang berangkat tidak menggunakan visa haji, menggunakan visa selain visa haji, ada visa ziarah, ada visa mujamalah yang kita mengenalnya dengan visa furoda, visa haji tetapi istimewa, juga visa umar, visa pekerja, ini orang Indonesia saja, dan visa-visa yang lainnya di luar visa haji yang diajukan oleh Kementerian Agama. Menurut kawan saya yang ngurus visa, jumlahnya 250 ribuan. Jumlahnya 250 ribuan. Lebih banyak dari visa haji, 250 ribuan. Dan tahun ini memang dianggap sebagai puncak karena banyak sekali jumlahnya di atas visa haji. Rombongan yang saya pimpin itu menggunakan kurang lebih 3 visa. Ada visa ziarah, siyahah, ada visa mujamalah, visa furoda, ada juga visa dua visa itu, visa ziarah dan visa haji. Rombongan yang saya pimpin itu juga bertemu di 2 tempat. Ada yang ketemunya di Jeddah, jadi ketemu di Jeddah. Berangkatnya ada yang dari Inggris, dari London. Ada yang ketemu di Yordania, berangkatnya bareng dari Indonesia. Ada yang ketemunya memang di Makkah. Jadi saya bersama 3 jenis rombongan itu. Dan itu yang membuat kemudian banyak dinamika dan lain sebagainya. Tapi kesimpulannya yang saya sampaikan adalah
semua yang kami lakukan itu dalam koridor resmi yang diizinkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi kalau di Indonesia selama bulan haji bawa dengan informasi ada haji ilegal yang tidak menggunakan visa haji, itu istilah muncul di Indonesia. Karena di sana tadi jumlahnya lebih banyak yang menggunakan visa bukan visa haji. Apakah kira-kira bisa melaksanakan haji? Bisa. Karena buktinya visa itu dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia bagi yang bukan visa haji, plus dia harus mengajukan dan membeli izin untuk melaksanakan haji, yaitu disebut dengan tasrih haji. Saya bawa di tas itu contohnya, selembar kertas. Sebetulnya basisnya sudah di HP, tapi di print supaya memudahkan. Yang satu lembar kertas itu harganya kalau dengan uang kita 15 juta. 15 juta. Kertas surat izin haji. Jadi kalau gunakan visa ziarah bisa. Visa ziarah kan pasti dikeluarkan pemerintah Saudi Arabia. Tapi untuk yang berhaji, jangankan dari luar Saudi Arabia, orang Saudi Arabia saja harus membeli tasrih, membeli surat izin haji, supaya dia kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau visa haji itu sudah include dengan tasrih. Jadi dalam visa haji itu sudah ada tasrih. Kalau yang tidak visa haji, kalau ingin melaksanakan itu dan tidak ada masalah, ya pakai beli visa haji. Jadi seluruh layanan haji bisa diakses. Kalau urusan maktab, baik tenda di Arafah, tenda di Mina, dan berbagai layanan lainnya, itu berbeda lagi. Tergantung keinginan kita. Ingin tenda yang kelas sultan misalkan, ingin tenda yang biasa, atau ingin yang reguler, atau ingin tidak pakai tenda, sekarang disediakan. Sebagian dari kami bahkan menggunakan layanan di Arafah itu, layanan bis, namanya safari haji. Jadi bis yang kemudian bisa digunakan wukuf, karena bisnya masuk di Arafah, bisnya melakukan wukuf dengan berbagai layanan yang ada toiletnya, ada makanan, kemudian ber-AC dan sebagainya. Ada yang juga banyak sekali yang tidak menggunakan itu, yang di jalan memasang tenda masing-masing dan sebagainya. Saya nggak tahu jumlah persisnya berapa, mungkin sekitar 3 jutaan atau mungkin 4 jutaan, karena tidak pernah ada angka resmi. Kenapa tidak pernah angka resmi? Karena tadi jumlah yang melakukan wukuf di Arafah itu, kalau yang resmi dengan visa haji dan visa di luar haji, jumlahnya mungkin sekitar 3 juta. Tapi dalam prakteknya bisa lebih banyak dari itu, mungkin bisa 4 juta. Ada fenomena yang menarik Bapak-bapak yang Allah muliakan, supaya memperbesar keinginan kita berhaji. Di Arafah itu sebagai wisuda haji, kata Nabi SAW kan al-hajju Arafah. Haji itu resmi sah kalau wukuf di Arafah. Itu fenomena yang menariknya. Kita ini tahun keempat kan, 4 tahun berturut-turut kita melaksanakan, mengantarkan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tahun keempat ini dipahami oleh para pengelola travel haji sebagai tahun yang paling berat kali tahun ini. Bapak bisa bayangkan cuaca di Makkah itu, di Arafah, di Jamarat ketika musim haji kemarin itu sampai 54 derajat Celcius. Bukan 46, bukan 54 derajat Celcius. Sangat-sangat panas. Yang kedua, pemerintah Saudi Arabia karena mungkin sudah kesepakatan dengan pemerintah yang lain yang mengirimkan jemaah haji, itu melakukan pemeriksaan sangat-sangat ketat. Jadi yang membuat kemudian tidak nyaman
bagi sebagian orang yang melaksanakan ibadah haji, terutama yang tidak menggunakan visa haji, itu adalah karena banyaknya pemeriksaan. Untuk masuk Makkah itu harus ada surat. Orang Makkah keluar Makkah, masuk ke Makkah itu tidak mudah, harus ada suratnya. Apalagi bukan orang Makkah masuk Makkah dan sebagainya. Jadi pemeriksaan itu di mana-mana. Sehingga kemudian virallah di Indonesia. Saya dikirimi istri saya itu hampir tiap hari itu di Indonesia yang ditangkap. Dalam prakteknya orang Indonesia yang ditangkap itu jumlahnya mungkin ribuan yang ditangkap karena pemeriksaan. Kenapa ditangkap? Mungkin suratnya ketinggalan, mungkin karena tidak ada. Tapi sepengetahuan kami, bukan cuma saya, ini pengetahuan ini dimiliki oleh semua yang berkecimpung sana. Sepengetahuan kami, yang kemudian ditangkap dan dinyatakan tidak boleh berhaji, bahkan deportasi hanya 22 orang. Dari sekian ratus ribu, hampir setengah juta lebih jamaah Indonesia yang ditangkap, dideportasi itu hanya 22 orang. Dan kasusnya bukan karena menggunakan visa ziarah. Info yang didapat oleh banyak orang kita kan karena visa ziarah, bukan, karena pemalsuan dokumen. 22 orang itu ditangkap ketika sedang melakukan mikot, sudah pakai ihram, karena dokumennya palsu. Dia pakai gelang, pakai kartu yang foto di kartu itu, identitas di gelang itu berbeda dengan identitas dia. Jadi kalau menyebutkan banyak yang ditangkap, banyak ditangkap mungkin karena surat yang salah, karena izin masuk ke Mekahnya telat keluar. 23 orang yang saya pimpin itu 4 orang ditangkap, diuruskan, balik lagi. Ribuan orang yang ditangkap juga ditangkap, kemudian suratnya diuruskan, balik lagi. Sebagian besar ya tidak ada masalah, diperiksa saja. Hampir di banyak tempat kita diperiksa. Naik kereta cepat diperiksa, ke stasiun diperiksa. Tapi tidak cuma kita, jutaan yang lain juga diperiksa. Tapi Bapak bisa bayangkan, sekian juta orang, sekian puluh ribu polisi, sangat tidak seimbang. Sehingga pemeriksaan itu terkadang bisa demikian detil, periksa. Kayak kita di Lebaran ada pramuka yang terlibat, ada ormas terlibat, mereka ikut periksa, diberikan kewenangan. Tapi sebagian besar formalitas, saat kelihatan buah surat sudah sebagainya. Fenomena yang lain yang lebih menarik adalah di Arafah itu kan jutaan orang berhaji. Karena kalau sudah ke Arafah kan sah hajinya. Bagaimanapun kondisi dia, asal sudah ke Arafah sah. Ada ribuan ambulan kan yang masuk ke Arafah itu, membawa orang-orang sakit, termasuk yang koma, supaya bisa tetap berhaji walaupun dia dalam badan sakit dan koma dan sebagainya. Jadi kita bisa menyaksikan langsung orang-orang yang ditahan itu, yang masuk lewat bukit itu jumlahnya mungkin ribuan, tapi yang saya lihat ratusan, ditahan oleh polisi itu supaya kemudian tidak melakukan wukuf, seperti bisa ditahan oleh polisi. Karena polisi ada di hampir setiap perbatasan masuk Arafah, termasuk bukit-bukit yang biasa digunakan oleh jamaah-jamaah yang tidak memiliki surat. Tapi kurang lebih sekitar setengah jam sebelum maghrib, atau mungkin 1 jam sebelum maghrib, sebelum berakhirnya waktu wukuf, oleh polisi dilepaskan, disuruh wukuf. Jadi dilepaskan. Sok, mau pakai bahasa Sunda, pek ayeuna wukuf sok, mumpung aya kana waktu. Wallahi, ini kondisi yang terjadi. Jadi diizinkan wukuf sekarang. Kasihan sudah bawa pakai ihram, diizinkan. Bahkan ada beberapa kawan-kawan kita yang satu hotel sebagainya yang sempat ditangkap karena
tidak lengkap suratnya ditangkap. Nanti pas terakhir itu bahkan diangkut dengan mobil polisi itu keliling, truk polisi itu ngangkutin orang-orang yang sedang jalan masuk Arafah. Apa artinya? Polisi di Arafah itu adalah polisi yang paham syariat, bahwa al-hajju Arafah, haji teh wukuf di Arafah. Mereka fasilitasi itu untuk wukuf. Tapi di akhir menjelang berakhir, setelah doa dilantunkan habis-habisan dan lain sebagainya. Ada yang luar biasa, tapi saya tidak ketemu. Tapi setiap tahun terjadi luar biasa. Masuk Arafah itu kan susah. Tadi pemeriksaan. Tapi luar biasanya, sebagian orang Madura bisa jualan cendol di Arafah. Jualan cendol, jualan es teh manis, jualan luar biasa. Saya respect luar biasa sama orang Madura itu. Bisa makanya. Jadi walaupun nggak ketemu langsung, tapi kalau kan bilang tuh ada yang jualan es teh dan sebagainya. Jadi hal karena itu yang ingin saya sampaikan di ngaji kita ini, jangan sampai kemudian kita terjebak pada satu cara berpikir yang disengaja dibikin jadi opini resmi bahwa berhaji itu tidak sah. Kalau tidak sah tidak akan mabrur kalau tidak gunakan visa haji. Itu ada dalil yang diungkapkan begitu oleh beberapa ulama di Indonesia, bahkan dirilis di TV, di media. Kita yang melihat itu sedih saja pada ulama. Gak ada tuh syarat rukunnya, dalilnya yang menyatakan haji itu sah kalau pakai visa haji. Tidak ada. Tidak akan pernah ada dalil seperti itu. Ini sengaja saya sampaikan mumpung ngaji tentang haji dan sebagainya. Mari saya ajak Bapak untuk melihat sejarah. Ini tahun 2017. Tahun 2017. Betapa padatnya kerumunan jamaah. Tahun 2024 jauh lebih padat ketimbang ini. Ini 2017. Dan inilah rumah yang dirindukan oleh 2 miliar barangkali umat Islam di dunia. Rindu kita untuk bisa datang ke rumah. Berdesakan orang dengan berbagai cara. Bahkan kalau dipresentasikan, kalau saya tidak salah, mungkin 40% jamaah haji Indonesia itu usianya usia yang lanjut. Artinya lanjut itu di atas 70, 40%. Dari aspek usia mereka sudah tidak tidak sefit, sesehat yang usianya mungkin 50-an ke bawah. Tetapi semangat untuk melaksanakan ibadah haji itu luar biasa. Dan wajar karena nabungnya kan lama, panjang waktu yang mereka berikan. Seingat saya di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bandung, antrian haji itu kalau bapak-bapak daftar sekarang itu 21 tahun. Jadi kalau sekarang daftar 20 tahun lagi baru kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Wajar kalau kemudian banyak orang mencari cara bagaimana caranya bisa lebih cepat. Ada yang kemudian membeli visa haji mujamalah furoda. Di pasaran di sini di Indonesia itu di atas 200-an. Yang paling murah seingat saya 225 di Indonesia. Di Makkah sana yang membeli haji furoda itu kurang lebih sekitar dari harga 90 jutaan sampai ke 250 juta. Jadi di Mekah juga bisa diakses. Jadi kalau pakai haji furoda ya mungkin keluar sekitar 250 sampai 350 juta orang murah haji furoda. Bahkan katanya ada yang lebih dari itu. Ada yang sampai 500 juta. Artis terkenal di Indonesia itu satu rombongan itu semua visanya bisa haji furoda. Jadi miliaran yang dikeluarkan. Kenapa beli itu? Ya supaya itu tidak ada antrian.
bisa berangkat, bertemu, masuk ke rumah Tuhan dengan cara yang diperbolehkan. Sebagian besar tadi yang sebutkan angkanya menggunakan visa ziarah, membeli tasrih, supaya dia juga tidak antrian dan sebagainya. Sebagian yang lain kemudian masuk ke sini dengan cara-cara yang berbeda, wallahu a'lam. Dan kalau ditanya boleh, selama tidak melanggar syariat. Sebagian jemaah haji itu menggunakan fatwa-fatwa ulama-ulama di dunia untuk kemudian menguatkan keyakinan mereka bahwa mereka berhaji dengan cara yang benar. Sayangnya di Indonesia ada fatwa yang menyatakan bahwa berhaji kalau tidak menggunakan visa haji jadi tidak sah. Di Indonesia. Kasihan tuh kalau yang tidak menggunakan visa haji tidak sah. Fatwa itu tertolak secara syariat karena bertentangan dengan dalil Al-Quran. Jadi bagi yang sudah, bersyukurlah diberi kesempatan berkunjung ke rumah Allah. Bagi yang belum, kuatkan niatnya. Karena kalau Allah sudah menakdirkan kita bisa berangkat ke sana, semua cara akan diarahkan kepada kita untuk bisa ke sana. Tidak perlu khawatir. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, Allah memerintahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan haji sekaligus mengajak kita berhaji. Kalau menggunakan tahun kurang lebih mungkin 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum peradaban kita hadir, kewajiban berhaji sudah disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami Allah menempatkan Ibrahim makanal bait di rumah kami. Makan tempat al-bait rumah, yang dimaksud di Ka'bah, dengan tugas Allah tusyrik bi syai'an, supaya di rumah kami itu dijaga agar tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun. Kemudian tugas kedua wattahhir baitiya, untuk mensucikan rumah kami lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imin, bagi orang-orang yang berdiri untuk berdoa bermunajat, warruk'is sujud, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Jadi ada 3 aktivitas yang idealnya dilakukan oleh siapapun yang berkunjung ke Baitullah. Yang pertama tawaf. Kalau bapak-bapak datang ke masjid, yang pertama idealnya dilakukan adalah salat sunnah tahiyatul masjid kalau ke masjid. Tapi kalau ke Ka'bah al-Musyarrafah, Al-Quran menyebutkan fikih tentang ibadah di tanah suci, menyebutkan yang pertama dilakukan adalah tawaf. Dan tawaf hukumnya sama dengan salat, tidak boleh dilakukan dalam keadaan tidak suci, harus dalam keadaan bersuci. Ini tugas Ibrahim, tugas kita semua. Tawaf. Apa tawaf itu? Kelilingi rumah itu sebagai bentuk ketaatan, kerinduan, sekaligus juga sebagai bentuk penghormatan. Kelilingi rumah itu. Kemudian yang kedua yang dilakukan di rumah Allah itu bagi yang berkunjung ke sana adalah berdiri berdoa, bermunajat. Pandangi rumah Allah itu. Sampai ada hadis menyebutkan setiap hari Allah menurunkan 100 rahmat, 100 kebaikan di Ka'bah. 20 kebaikan bagi yang memandang Ka'bah dengan ketakjuban, dengan keagungan. Dilihat Ka'bah, subhanallah, mungkin sampai menetes air mata. Karena ada doa yang diajarkan, Allahumma zid hadal bait takriman wa tasrifan wa ta'diman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kecintaan kepada rumah ini bagi siapapun yang berkunjung.
Terus sampai ada doa 20. Jadi ningali Ka'bah wungkul bapak-bapak dapat pahala 20 kebaikan. Melihat Ka'bah saja. Nah itu banyak orang yang sengaja duduk melihat Ka'bah sambil berdoa. Tawaf, seingat saya kalau tawaf berapa ya? 60 tawaf, 20 tadi melihat Ka'bah, berarti sisa 20 lagi untuk yang salat. Kemudian dalam ayat lanjutan ayatnya wa'adzin finnas, adzanlah, panggillah, undanglah manusia bil hajj, untuk melaksanakan haji. Jadi kalau ada yang sudah mendengar ayat ini saya sampaikan, kemudian ditanya orang iraha bade haji, teu acan aya undangan abdi teh. Undangannya sudah 3000 tahun sebelum Masehi. Hanya baru sampai kepada kita mungkin subuh ini. Ada yang baru tahun kemarin. Ya, tidak boleh lagi ada yang memahami, aduh tercanda undangan. Ini sudah diundang oleh Allah. Andai kata saya punya posisi penting, andai kata, dan punya fasilitas lengkap untuk memberikan jamuan luar biasa dalam beribadah, saya akan undang bapak-bapak untuk datang ke tempat saya. Karena saya punya santri, saya suruh santri saya undang jamaah atau ustaz, sebut detail satu-satu. Minggu ini diundang, bapak-bapak kemudian tidak bisa hadir karena berbagai aktivitas. Minggu depan undang lagi. Ternyata tidak bisa hadir lagi karena berbagai alasan. Minggu depan diundang lagi. Terus selama sebulan saya undang. Minggu ketiga diundang, tidak bisa hadir lagi. Setelah 3 kali undang dan bapak tidak hadir, kira-kira bapak-bapak saya undang lagi tidak? Mungkin kata bapak, Korea kurang undang setan istilah kami. Karena itulah Nabi menyampaikan perintah Allah, siapapun yang memiliki waktu luang, memiliki kesempatan untuk berhaji 3 tahun berturut-turut dan dia tidak berkenan, jangan lagi datang ke tempat salat. Allah murka. Ada 10 tahun diundang tuluy teu daek wae, loba pisan alasan rek ngawinkeun, rek ngahadiran wisuda, dan banyak alasan lainnya. La taqrabanna musallana. Enggak usah datang lagi ke tempat kami. Bahkan mungkin Allah tidak mengundang lagi, tapi akan menyuruh malaikat maut dijemput ke setan mau wae. Karena itu pertanyaannya, mending diundang, mending dijemput? Mending diundang, terhormat. Karena kalau dijemput oleh aparatnya Allah Subhanahu wa taala, selesai semua urusan kita. Semua yang kita inginkan terpaksa akan ditinggalkan. Kan banyak orang yang sebelum berhaji meninggal dunia, padahal di tahun haji, irah berhaji kayak tos pensiun. Dipikirnya bahwa pensiun itu menjadi leluasa atau umurnya sampai ke pensiun. Karena itu bagi yang belum, berniatlah dengan kuat. Dan niat saja tidak cukup, take action, nabung. Ada orang yang ingin beli iPhone saja nabung 200.000 tiap bulan, ingin beli iPhone yang harganya sampai 16 juta. Masa untuk melaksanakan kewajiban syariat pada Allah bung nabung? Kayak udah pensiun, setelah pensiun kemudian kayak mun aya artosna. Karena itu fenomena yang terjadi di mana banyak sekali orang yang sudah lanjut usia baru bisa melaksanakan dengan segala jenis kepayahan. Tapi ya itulah fenomenanya. Karena itu di ayat kedua ini, wa'adzin finnas, hei Ibrahim, panggil, undang mereka, manusia berhaji. Kalau mereka mendengar undanganmu, ya tuka, mereka akan mendatangi undanganmu, rijalan, jalan kaki, wa ala kulli domir, menunggangi unta yang kurus, yaktina min kulli fajjin ami, datang mereka dari pelosok negeri yang jauh. Di Indonesia ke Makkah itu kurang lebih sekitar 10.000 kilometer. Pak Ustadz gaduh ongkos,
Lempang. Saya ketemu dengan orang yang jalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Namanya Gus Nadir dari Pekalongan. Dia menghabiskan kurang lebih sekitar, saya lupa tepatnya ya, 4, 6 apa 8 bulan. Sosok sangat terkenal Gus Nadir, lempang karena naik pesawat ongkos, tapi ini kewajiban jalan kaki. Saya ketemu satu hotel dengan orang yang tahun kemarin demikian viral karena datang ke Mekah berhaji menggunakan sepeda. Lupa saya namanya. 2 tahun lalu ketika sedang COVID pakai sepeda. Saya juga baca di media di Saudi Arabia ada orang Indonesia suami istri yang menggunakan motor NMAX datang, walaupun tidak mendapatkan kesempatan berhaji tapi sudah datang. Telat dia mengajukan itu sudah kadung tutup pengeluaran visanya, tapi sudah sampai di Saudi Arabia pakai motor NMAX suami istri. Saya juga baca dari Cina ada rombongan yang pakai sepeda. Anak saya juga yang bawa kenal, anak bungsu saya berhaji kemarin menggunakan jalur darat dari Jordania, menggunakan jeep, pakai apa nama jeepnya, GMC, General Motor, mereknya GMC, bertiga. 4 hari sebelum saya datang lebih awal. Jadi di sini diperintahkan beri jalan, boga duit lempang, boga duitnya terbatas, naik onta. Tidak ada kewajiban berhaji pakai pesawat, pakai visa dan lain sebagainya. Memungkinkan silakan tempuh datang ke sana. Rijalan jalan kaki. Wa ala kulli domir, naik onta. Saking jauhnya sampai kurus kering ontanya. Min kulli fajjin amik, dari tempat yang sangat jauh. Jauh luar biasa. Apa maknanya? Harus sampai ini ayat kedua ini pada setiap relung hati kita, bahwa kita diundang oleh Allah untuk datang ke rumahnya. Ternyata ada yang niat acan, abdi mah jauh mikalangnya Pak Ustaz. Jika nama kang usah didinten ge sesah tua kumaha dibade haji. Diundang oleh Allah pesimis. Kalau Allah yang undang, Anda akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu dimiliki. Pesimis, Allah ghani, Allah lah yang memiliki seluruh kekayaan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang memiliki semua yang ada di langit sama yang ada di bumi. Sayangnya mayoritas kita, tidak tahu orang Indonesia, tidak tahu orang Islam di dunia, tidak sekuat itu keyakinannya. Beban untuk yakin karena duit. Padahal urusan berhaji, urusan undangan Allah kadang-kadang bukan urusan duit. Kalau ngukur duit saya nggak bisa berangkat. Kalau ngukur duit, saya kemarin ngobrol sama bapak, mimpi dia tidak bisa berhaji dengan anak saya usia 15 tahun. Mimpi aja ente, mahal duitnya. Kenapa bisa? Kalau Allah takdirkan apa usah. Di Yordan ketemu saya 8 hari di Yordan. Jamaah sakit masuk rumah sakit, harus dioperasi. Wah, ini masih kena jauh ke Mekah, sakit. Kemudian ditangani di rumah sakit dan sebagainya. Ditanya sama dokternya, dari sini kemana? Mau haji. Wah, untuk haji berat ya. Bolehlah haji tapi langsung pulang ya setelah berhaji, karena ini harus dioperasi. Sepakati karena itu ada jamaah kami yang dipulangkan lebih awal. Karena melihat ada jamaah yang sulit dan sebagainya, ustadz yang bertanggung jawab pada anak saya kemudian nyuruh anak saya tuh, kamu berangkat haji, temenin tuh biar bantuin jamaahnya bapak. Ketika ustadznya bilang gitu, saya garuk-garuk kepala tanpa datang. Kumaha duitna. Tadi kan beli tas saya aja 15 juta. Saya tidak punya uang operasional sebesar itu. Aduh, bari gagaro. Telepon ke sini ke yang di Bandung kantor. Bisa minjem enggak? Ustaz, untuk operasional ada 10 juta. Aduh, enggak cukup. 20 lah. Nanti bayar nama kumaha engke. Dan kemudian dialah insya Allah dikasih pinjam. Ternyata ketika disuruh berhaji itu sudah disiapkan sama ustadznya, disiapkan visa, disiapkan tas, mobil.
Jadi kalau menggunakan ungkapan anak saya berhaji majanan gratis, cung ini bantuan bapak anak. Karena itu ketika dibawa ke sektor-sektor haji, jamaah haji reguler, sambil nengok beberapa kawan di sana, ditanya terutama oleh orang-orang petugas haji di Kementerian Agama, berapa tahun usianya? 15. Gimana kok bisa berangkat? Kan nanti lagi 19 tahun, berarti kan sebelum lahir udah daftar. Yang ngundang haji itu Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan ini. Kalau Allah yang ngundang, Allah mempersiapkan semua. Tong seuting kahariwang, kuatkan keyakinan dan perbaiki kemudian perilaku kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi dalilnya. Wa'adzin finnas, seru manusia berhaji. Kalau mereka mendengar seruanmu masuk dalam relung hati mereka, yaktuka, mereka akan mendatangi engkau Ibrahim rijalan, mendatangi seruanmu dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dengan naik unta sampai kurus untanya. Ya'tina min kulli fajjin. Ini surat haji ayat 26 27. Surat 22. Saya lelah sekali Pak, jalan itu capek panjang 8 kilo ketika jamaah itu. Sudah sampai mengeluh itu dalam hati itu, ya Allah, namun sanes perintah Allah mau dilakona. Kemudian seorang jamaah menunjukkan video, ada artis Indonesia yang jadi sultan itu jalan kaki, semayar miliaran lempang. Ya Allah, itu ge miliaran lempang, bismillah. Jadi ternyata menimbulkan semangat juga. Artinya sama Allah diperlukan sama, kudu lempang. Karena tidak ada ojek, tidak ada mobil, semua harus jalan kaki. Kecuali yang memang ini pakai kursi roda dan sebagainya. Yang saya sampaikan adalah jamaah sekalian yang Allah muliakan, bagi yang sudah mendapatkan kesempatan, syukuri luar biasa. Luar biasa nikmat Allah berikan. Nanti kita sambung ngaji kita dengan berbagai fadilah, keutamaan. Bagi yang belum, kuatkan niat, jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir, karena Allah akan memantaskan siapapun yang Dia undang. Jadi Allah tidak tidak mengundang yang mampu, tapi Allah mengundang yang dianggap pantas untuk datang. Tinggal pantaskan diri kita untuk bisa berkunjung. Kumaha mun teu tiasa haji sepanjang hidup nggak apa-apa, selama sudah diniatkan, sudah diikhtiarkan. Paling tidak sudah umroh. Kumaha mun teu umroh acan, ikhtiarkan atau bisa umroh, nabung sugan 10 tahun untuk umroh bisa nabung dan sebagainya. Kabali bisa nabung. Ke Bali itu datang ke Pantai Kuta ningali orat banyak orang bisa nabung. Mereka Bali mu nabung sampai 10 juta. Bisa umrah. Mudah-mudahan saya sampaikan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan jadi bagian yang mengingatkan kita betapa pentingnya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.